Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Rahasia Tubuh Sehat. Di sini kita sama-sama belajar bagaimana menjaga kesehatan tubuh di usia senja, agar tetap bugar, bahagia, dan penuh semangat. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar bapak ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan yang insya Allah bermanfaat, dan tulis di kolom komentar kata, sehat selalu, supaya kita semua diberikan umur panjang dan tubuh yang kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak sekalian, ketika kita memasuki usia di atas 50 atau 60 tahun, tubuh sudah tidak lagi sama seperti ketika muda. Banyak yang merasakan cepat lelah, nafas mudah terengah, bahkan ada yang merasa kurang bergairah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Semua itu sebenarnya wajar, karena di usia lanjut, hormon testosteron yang selama ini menjadi bahan bakar bagi vitalitas pria akan menurun secara perlahan. Hormon ini berperan besar untuk membentuk energi, menjaga massa otot, kesehatan tulang, serta gairah hidup. Penurunan hormon ini dikenal dengan istilah andropause, semacam masa menopause bagi pria. Bedanya, andropause terjadi perlahan-lahan, tidak sekaligus seperti pada wanita. Jika tidak diperhatikan, penurunan vitalitas ini bukan hanya berdampak pada hubungan rumah tangga, tapi juga pada kesehatan secara umum. Banyak pria yang menjadi mudah sakit, otot cepat lemah, bahkan semangat hidup pun menurun drastis. Ada yang akhirnya malas bergerak, malas bersosialisasi, hingga mengalami stres karena merasa tidak lagi kuat seperti dulu. Padahal, kesehatan mental dan fisik saling berkaitan. Bila pria merasa vitalitasnya hilang, rasa percaya diri juga ikut merosot. Itulah sebabnya, menjaga vitalitas sangat penting. Bukan semata soal urusan ranjang, tapi juga tentang kualitas hidup secara keseluruhan. Ketika berbicara soal obat kuat, banyak pria lansia langsung berpikir pada pil biru yang terkenal, yaitu Viagra. Memang benar, Viagra atau yang dikenal dengan nama zat aktif sildenafil, adalah salah satu obat medis yang sudah lama digunakan untuk mengatasi disfungsi ereksi. Selain sildenafil, ada juga tadalafil, cialis, vardenafil, levitra, dan afanafil. Obat-obat ini termasuk golongan PD5 inhibitor, yaitu obat yang bekerja dengan cara melancarkan aliran darah ke organ vital pria. Dengan aliran darah yang lancar, kemampuan ereksi pun bisa lebih baik. Namun bapak-bapak perlu berhati-hati. Obat medis ini tidak bisa digunakan sembarangan. Apalagi dibeli lalu diminum tanpa konsultasi dokter. Mengapa? Karena setiap orang memiliki kondisi kesehatan yang berbeda. Misalnya, jika seseorang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, atau sedang mengonsumsi obat lain seperti nitrat, maka penggunaan obat ini bisa sangat berbahaya. Bahkan ada yang bisa memicu pusing, gangguan penglihatan, atau tekanan darah mendadak turun. Maka dari itu, kalau ingin menggunakan obat medis ini, sebaiknya periksakan diri ke dokter terlebih dahulu. Dokter akan menilai apakah kondisi tubuh aman atau tidak untuk menggunakan obat kuat medis. Ingat, obat medis memang efektif, tapi keamanan harus jadi prioritas utama. Selain obat medis, ada juga pilihan lain yang lebih ringan dan cenderung aman, yaitu suplemen herbal. Di apotik banyak tersedia suplemen berbahan dasar alami yang sejak dulu dipercaya mampu meningkatkan stamina pria. Contohnya ginseng yang berasal dari Korea atau Tiongkok. Ginseng terkenal mampu meningkatkan energi, mengurangi rasa lelah, serta memperbaiki sirkulasi darah. Ada juga pasak bumi atau tongkat ali dari Asia Tenggara, yang diyakini bisa membantu meningkatkan produksi hormon testosteron secara alami. Selain itu, ada Tribulus terrestris yang mendukung kesehatan otot, maca root dari Peru yang memperbaiki kesuburan, serta jahe merah yang menghangatkan tubuh dan memperlancar aliran darah. Keunggulan suplemen herbal ini adalah bekerja secara perlahan, tidak secepat obat medis, tetapi efeknya lebih alami dan minim efek samping. Namun meskipun herbal, bapak-bapak tetap perlu bijak. Jangan mengonsumsi dalam dosis berlebihan,
Dan pastikan membeli produk yang jelas izin edar BPOM serta dijual di apotik resmi. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan manfaat yang baik tanpa harus takut dengan risiko bahan berbahaya. Suplemen herbal ini bisa menjadi pendukung gaya hidup sehat, terutama bila dikombinasikan dengan olahraga ringan, pola makan bergizi, dan istirahat cukup. Bapak-bapak tentu penasaran, apa saja sih contoh obat kuat atau suplemen yang bisa ditemukan di apotik? Nah, berikut ini saya sebutkan 18 rekomendasi yang umum tersedia. 1. Sildenafil, Viagra. 2. Tadalafil, Cialis. 3. Vardenafil, Levitra. 4. Afanafil. 5. Harnal, untuk kelancaran saluran kemih pria usia lanjut. 6. Andriol Testocaps, testosteron oral. 7. Neohormoviton, suplemen energi. 8. Vitalitas Madura, herbal. 9. Kapsul ginseng Korea. 10. Pasak bumi ekstrak. 11. Tongkat ali kapsul. 12. Tribulus terrestris capsule. 13. Macarut capsule. 14. Jahe merah plus. 15. Pegagan ekstrak. 16. Spirulina, nutrisi lengkap. 17. Proxet plus, mendukung kesuburan. 18. Wellman suplemen, multivitamin pria. Perlu dicatat, daftar ini terbagi menjadi 2 jenis. Obat medis yang memerlukan resep dokter, seperti Viagra, Cialis, Levitra, Afanafil, Andriol, dan suplemen herbal vitamin yang bisa didapat bebas di apotik. Jadi jangan sampai salah pilih. Bila ingin mencoba obat medis, wajib konsultasi dulu. Kalau ingin aman, Bapak bisa memulai dari herbal dan multivitamin untuk menjaga stamina secara alami. Bapak-bapak sekalian, satu hal penting yang perlu diingat adalah, obat kuat hanyalah pendukung, bukan solusi utama. Artinya, kita tidak boleh bergantung penuh pada obat atau suplemen saja. Pola hidup sehat jauh lebih menentukan vitalitas tubuh. Kalau hanya mengandalkan obat kuat tetapi masih sering begadang, jarang olahraga, suka merokok, dan makan sembarangan, maka hasilnya tetap tidak maksimal. Maka ada beberapa tips bijak. Pertama, biasakan berolahraga ringan setiap hari, misalnya jalan pagi, senam pernapasan, atau sekadar berkebun. Kedua, makanlah makanan bergizi seimbang, terutama sayur hijau, buah segar, ikan laut, kacang-kacangan, serta kurangi makanan berlemak tinggi. Ketiga, cukup tidur dan hindari stres. Keempat, jangan malu untuk berkonsultasi dengan dokter jika merasa vitalitas menurun drastis. Ingatlah, kesehatan adalah investasi. Dengan tubuh yang sehat dan vitalitas yang terjaga, Bapak bisa tetap aktif, semangat ibadah, dan tetap membahagiakan keluarga. Jadi, gunakan obat kuat dengan bijak, utamakan gaya hidup sehat, dan insya Allah tubuh tetap bugar hingga usia lanjut.